Udah lama nih kita nggak jumpa. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita bakal ngobrol asik. Di sebelah saya udah ada Pak Kadis. Nah, Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perkenalkan, namanya Pak Ingot Ahmad Hutasuhun. Nah, beruntung sekali nih Sobat Asik, kita boleh datang ke sini untuk bincang-bincang seputar apa ya? Pasti kepo ya kan. Selain sebagai Kepala Disperindak Kota Pekanbaru, beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Kepala Bagian Humas, dan juga pernah jadi camat nih Sobat Asik. Nah, kita bakal kepoin kegiatannya masih banyak nih kan Pak Disperindak ini. Boleh nggak Pak perkenalkan sedikit apa sih Disperindak itu sebenarnya? Saya izin buka ini ya, kita kan sudah protokol kesehatan, sudah berjarak, kira sudah kita masuk. Baik Mbak Laras, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kami dari Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk bisa hadir, makanya dikepoin nama Laras ini. Memang pemerintah birokrasi itu harus dikepoin. Ya. Jadi kami sebagai birokrat, sebagai yang diberikan amanah itu wajib memberikan informasi sebagai bentuk laporan kita kepada masyarakat tentang apa yang sudah kita lakukan. Nah, saya ingin gambarkan sedikit Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sekarang namanya dari balik. Dulu memang Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan. Sekarang dari balik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ya, memang ya di DPP sekarang. Ya kan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tapi orang udah terlanjur latah, ya di mana-mana tugasnya Disperindak. Oke lah, ada masalah. Nah, tugas kita sebenarnya kita membantu Pak Wali untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Pak Wali dalam hal membina dan meningkatkan kehidupan perdagangan dan perindustrian di Kota Pekanbaru. Sebagai salah dua ya, perindustrian dan perdagangan merupakan sektor-sektor unggulan di Kota Pekanbaru sesuai dengan visi kota kita. Nah, disinilah kami memberikan masukan, memberikan advice berdasarkan hasil pemantauan kami, hasil evaluasi kami. Mungkin nanti hasil dikepoin sama Laras juga kami akan berikan masukan ke Pak Wali supaya ke depan ada program-program atau kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian yang lebih baik untuk masyarakat Pekanbaru. Kira-kira seperti itu usulannya. Kegiatannya tuh apa aja Pak? Dinas selain membantu wali kota, kan biasanya tuh turun-turun lapangan, menjangkau ya apa? Apa sih namanya, monitor ya? Memantau para pelaku usaha yang ada di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Ya, mungkin nanti itu lingkupnya. Nah, lingkup tugas kami itu di bidang perindustrian. Perindustrian itu artinya membina atau memberikan atmosfer yang baik agar iklim pelaku industri di Pekanbaru itu baik. Apa itu industri? Adalah kegiatan masyarakat di bidang ekonomi yang bersifat pengolahan dari A menjadi B, dari pisang jadi pisang goreng, itu namanya industri. Ya kan? Dari kedelai jadi tempe, itu namanya industri. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini kita golongkan kepada industri kecil, ya, dan juga ada yang mikro skalanya. Kemudian juga ada nanti industri manufaktur, ya kan, sekarang bikin mesin, ya, bikin peralatan pabrik. Nah, itu termasuk juga industri kan, dari besi jadi mesin. Nah, itu industri. Kemudian perdagangan ini kita menyangkut pengiriman ya, distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat, ya kan, baik dalam Kota Pekanbaru dengan kabupaten kota dan provinsi Riau maupun dari luar daerah masuk ke Kota Pekanbaru. Itu namanya distribusi. Nah, kita melakukan pemantauan bagaimana distribusi barang-barang ini. Kedua, kita melakukan pembinaan terhadap sarana perdagangannya. Sarana perdagangan itu kan tidak hanya pasar, memang pasar ya, tapi ada pasar tradisional, ada supermarket, ada mall, ada toko modern, itu semuanya sarana perdagangan. Termasuk juga sebenarnya perdagangan digital, tetapi memang kita belum terlalu masuk ya, karena memang ini
alih teknologinya masih berproses. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kami melakukan pengamatan di pasar-pasar. Nah, nanti itu bekerjasama juga dengan pihak-pihak lain. Ada dinas kesehatan, ada dinas BPOM, agar makanan-makanan ataupun produk pangan yang dijual di pasar itu aman. Aman ya. Nah, jangan nanti pasarnya udah ada, barangnya udah ada, ternyata barangnya nggak baik, ada pengawetnya, kan nanti yang jadi korban masyarakat. Sementara pemerintah harus melindungi masyarakat. Jadi kita menyiapkan tempat jualannya, menyiapkan pengiriman barang-barangnya, penyediaannya, dan mengawasi mutunya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Dari hasil pantauan-pantauan di lapangan itu Pak, apa sih yang sebenarnya ditemukan atau apa sih yang sebenarnya bagaimana kondisi perindustrian dan perdagangan saat ini khususnya di Kota Pekanbaru sendiri? Ya, perindustrian perdagangan sebenarnya cukup baik ya, baik sekali di Pekanbaru. Cuman era pandemi ini memang khusus lah ya, terjadi kelambatan, terjadi kendala di sana sini. Tapi dari itu saya melihat sebenarnya orang Pekanbaru ini kompatibel dengan perdagangan dan perindustrian. Jadi perdagangan dan perindustrian di Pekanbaru itu dia berada pada habitatnya. Orang Pekanbaru ini kan dia dia juga nggak konsumtif, ya kan? Tapi dia punya daya beli, ya kan? Nah, dan dia juga punya gaya beli, orang Pekanbaru ini punya gaya beli. Jadi kalau lagi rame ini rame. Sekarang kan lagi demam kafe, ikut tren ya. Kafe. Nanti demam bikin kue tertentu gitu ya, ada mungkin rame itu. Nah, jadi habit orang Pekanbaru ini memang cocok sekali dengan sektor perdagangan dan perindustrian. Ditambah lagi dengan posisi Pekanbaru yang berada di tengah-tengah Provinsi Riau dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Riau. Jadi beberapa kabupaten tetangga kita ini memang dia memusatkan perhatiannya ke Pekanbaru. Jadi Pekanbaru memang tempat berdagang, tempat industri. Secara umum kita katakan Pekanbaru tempat berbisnis, tempat berentrepreneur. Nah, itu. Jadi perdagangan dan perindustrian di sini sangat baik dan punya prospek yang ke depan juga sangat baik. Tapi Pak, tantangannya sendiri kan, semakin banyak orang yang ngikuti tren, pengen bikin kafe semuanya. Itu tantangannya sendiri bagi pengusaha itu gimana Pak? Ya, saya justru melihat teman-teman yang berani berbisnis itu memang dia pemberani. Namanya berusaha berbisnis itu memang punya risiko, tapi risikonya biasanya berbanding lurus dengan peluangnya. Artinya dengan peluang yang sedikit besar, tentu kita juga harus menghadapi tantangan-tantangan ya, menghadapi katakanlah kendala-kendala, karena kita ingin menuju sesuatu yang baik ya. Oleh karena itu kita patut mengapresiasi, memberikan penghargaan atau menghormati teman-teman kita yang berani buka usaha, ya kan? Iya. Tapi kan saya yakin kawan-kawan, adik-adik, rekan-rekan itu buka usaha juga nggak sembarangan, pasti udah perhitungan dulu, ada semacam perencanaan lah, nggak mungkin ujuk-ujuk ikut-ikutan ya, itu kan kurang baik itu Laras. Jadi di Pekanbaru ini orangnya juga terdidik menjadi entrepreneur seharusnya. Iya. Oke Pak, nah kita coba kaitkan tentang industri perdagangan di era digital. Gimana Pak itu tantangannya? Ya. Apalagi untuk para pelaku usaha yang masih di lingkup tradisional. Ya, tadi saya sampaikan tuh gaya beli ya. Jadi ada daya beli, ada gaya beli. Iya. Istilah kita aja nih kan, kita kepo-kepoan ya. Daya beli itu mungkin kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang tertentu. Tapi kalau gaya beli ini memang cara ataupun berkaitan dengan style masyarakat, ya kan? Sekarang kita sedang bergeser. Dulu kan belinya belanjanya offline kan. Ya. Jadi Pekanbaru ini kemana-mana ruko,
katanya dulu kota 1 juta ruko, di mana-mana ruko, di Iya, mana-mana. 1.000. Nah, sekarang orang belinya nggak offline lagi, belinya online. Nah, jadi toko-toko sekarang harus membuat skema-skema usaha tertentu agar tokonya ini bisa berjalan. Kalau nggak, dia pasti akan ketinggalan. Harus Ya. bisa berinovasi. Berinovasi dia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi hari ini ya. Karena orang sekarang main di internet ya. Iya. Ya, kaitan dengan perdagangan dengan industri tadi, industri IT kita ini lagi berkembang pesat, ya. Otomatis perdagangan harus melakukan kolaborasi dengan perkembangan IT. Jadi sekarang kita sudah lihat sebenarnya teman-teman banyak yang jualannya melalui media sosial, ya, melalui media-media daring seperti itu. Nah ini ternyata juga tidak jelek ya, cukup bagus minatnya. Bahkan kadang-kadang orang Pekanbaru kalau untuk offline dia mungkin nggak tahu di Pekanbaru ini sudah ada yang produksi ini, Iya. karena kan harus lihat sendiri. Tapi dengan mungkin dia ketik beberapa huruf di handphonenya itu keluar, terus dia lihat rupanya Pekanbaru ada. Jadi barangkali hal seperti inilah yang mungkin perlu dikembangkan dan dibangun oleh masyarakat Pekanbaru, terutama para entrepreneur muda, generasi muda kita yang sedemikian banyak, sedemikian besar potensinya. Ini harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, seperti ini kan sebenarnya media-media yang baik ya untuk mendorong pertumbuhan wirausaha. Kalau di dinas kita sendiri Pak, ada nggak upaya untuk memberikan semacam pelatihan ya bisa disebut kepada para pelaku usaha untuk mengikuti tren teknologi, berjualan lewat teknologi gitu? Ada, tapi itu tidak di tupoksi kita, itu nanti di Kominfo dan Dinas Koperasi UMKM. Tetapi kita tetap memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan ya, oleh pedagang, bukan yang diinginkan. Jadi dari evaluasi kami selama ini untuk kemampuan teknis, misalnya jahit ya, atau bordir, atau mungkin membuat kue dan segala macam itu, sebenarnya masyarakat kita sudah sangat mampu dan sangat banyak tempat dia belajar yang lebih baik daripada pelatih-pelatih yang bisa kami siapkan. Nah, tetapi kami sejak 2 tahun ini, sejak tahun kemarin itu lebih fokus kepada membangun achievement ya, membangun semangatnya. Nah, semangat berusaha itu yang kami bangun melalui pelatihan achievement motivation training. Ya, ini dari para peserta yang sudah kita ikut sekarang ini, mereka merasa bahwa setelah diikuti pelatihan mereka merasa punya semangat baru. Nah, semangat inilah yang sebenarnya yang perlu kita bangun. Kalau yang lain-lain saya kira sudah tersedia, baik di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun di keluarga kita juga sebenarnya kemampuan untuk industri kecil itu sudah ada. Tapi semangat berjuangnya ini yang perlu kita bangun. Oke, menarik Sobat Asik. Terutama tadi yang perlu digarisbawahi, anak-anak muda khususnya itu harus membangun jiwa pengusaha, entrepreneur. Nah, kata Pak Ingot. Itu sangat penting, apalagi di era sekarang ini yang sarjananya sangat banyak, tapi lapangan kerja bisa dihitung gitu. Jadi sangat penting ada jiwa pengusaha. Apalagi sekarang jualan gampang, tinggal lewat media online, all shop gitu. Ya Pak Ingot. Nah, kepoin lagi soal tur lapangan atau meninjau pasar tuh Pak. Apa sih temuan-temuan yang sering kita dapati seperti itu? Dinas ngurusin perkara expired makanan tidak sehat. Tadi katanya kerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas lain-lain. Ya, kalau kita ke pasar, yang namanya pasar itu kan segala macam urusan itu ada di pasar. Ya, jadi kita di sana menemukan hal-hal yang menyenangkan. Juga tidak jarang kita menemukan hal-hal yang membuat kita prihatin. Ya, ketika terutama sekarang suasana pandemi ya, kalau kita ke pasar tuh
teman-teman pedagang itu memang tidak seriang waktu dulu sebelum pandemi, karena omsetnya menurun ya, kemudian aktivitasnya terganggu karena memang ada pembatasan. Artinya ada iklim sendu lah ya kalau sendu lah ya, agak gimana ya, agak melo lah. Beda iklimnya sekarang. Kalau kata anak saya kayak agak melo gitu. Melo galau. Melankolis dia. Ya gitu. Jadi tapi saya salut ya, saya sangat menghormati pedagang di pasar. Mereka tetap punya punya keyakinan, punya percaya bahwa rezekinya ada, dan dia tetap melaksanakan kegiatan walaupun omsetnya menurun drastis. Nah ini mungkin pengalaman yang membuat kita prihatin. Ketika pengalaman menyenangkan ya, pedagang itu punya kegembiraan sendiri sebenarnya dia di pasar itu, karena dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin sesama pedagang mereka tidak bicara dagangan ya. Iya, kan? iya. Mungkin bicara tentang anak, bicara tentang lingkungan, bicara tentang politik juga ada sekali-sekali. Nah, dan habitat mereka memang komunitas mereka di pasar dengan pedagang. Nah, ketika kita masuk ke pasar, kita seringkali saya bisa merasakan perspektif tersendiri bagaimana pedagang itu melihat perkembangan dunia. Ya, saya kan biasanya di kantor, jadi saya pakainya teropong besi gitu ya. Nah, kalau di pasar itu kan dia lihatnya pakai mata terbuka dengan kebebasan. Saya kira itu bisa memberikan kontribusi yang baik ya kepada saya sebagai petugas yang diamanatkan untuk membina pasar itu sendiri. Jadi beda lagi nanti kalau di pasar modern. Nah, pasar modern nanti kita lihat lagi bagaimana di masyarakat kita tuh ada memang segmentasi masyarakat yang berbeda dengan di pasar tradisional. Kalau di pasar modern biasanya orangnya kan nggak ramah-ramah amat. Orang biasanya kan urusan dia sendiri. Hemat bicara. Jalannya lebih kencang kan, lebih cepat jalannya. Ya, tapi itu memang karakternya. Jadi, di samping mungkin kita bisa memotret kondisi real di pasar, bagi kita juga akan mendapat pengalaman yang baik. Nah itu, jadi banyaklah yang bisa kita temukan di pasar. Tapi yang pasar tradisional memang punya keunikan sendiri. Kita nggak bisa maksain pasar tradisional itu ini. Itu agak susah, karena memang ketika pedagangnya kita paksa untuk berbuat A, kadang konsumennya juga nggak terbiasa, ya kan? Dia nggak terbiasa, malah seperti sekarang waktu pandemi COVID ya, kami kerjasama dengan beberapa vendor untuk menyiapkan belanja online untuk lokal baru. Ternyata nggak banyak yang mau, ibu-ibu kita. Dia maunya ke pasar gitu. Beli kangkungnya itu milih sendiri, padahal harga sih relatif murah ya kangkungnya, tapi gimana ya, berbelanja langsung tuh mungkin ada sensasi sendiri bagi ibu-ibu ya. Lara sudah merasakan mungkin ya, beda ya. Kalau belanja gitu kan sensasinya beda dengan nitip kan. Jadi itu yang agak susah kita. Jadi mau tak mau kita protokol kesehatannya karena suasana pandemi. Itulah pasar tuh ya multi masalah, multi peristiwa. Tafsir. Nah, bisa multi tafsir juga. Gitu. Tapi memang unik kalau masalah pasar tradisional ini, memang di mana-mana pun kayaknya masih ada pasar tradisional yang nggak bisa di apa ya namanya, nggak bisa dipermak secara utuh gitu. Apalagi ya, soal ini Pak, tadi kan pengusaha-pengusaha muda, oke, sedikit deh tips and triknya untuk pengusaha muda, gimana biar berusaha itu jiwa usahanya tetap konsisten dan usaha itu bisa berhasil gitu. Ya, saya kira kalau kita lihat profil sukses ya, seperti Pak Bob Sadino, Pak Khairul Tanjung, saya kira mereka juga berasal dari orang-orang mampu. Ya, pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat, ya, bahkan rendah mungkin pendidikan.
tetapi sekali lagi dia banyak belajar, ya mungkin pendidikan formalnya kurang, tapi dia banyak belajar, ya kan, dengan orang, dengan kejadian, dengan orang. Dari situ dia bisa memahami bahwa dia juga sama dengan manusia lain, jadi dia punya rasa percaya diri. Dan kemudian yang kedua, dia berani memulai bisnis. Itu memang apapun ceritanya harus dimulai. Kalau pepatah orang kita di Riau ini, kalau kita pelajari penyakit padi sampai ke akar-akarnya, nggak jadi kita nanti bertani, ya kan? Nah, kalau kita pelajari nanti datang hama, nanti kurang air. Kalau udah bawa cangkul nih mau ke sawah kan, sambil jalan mikir-mikir, banyak kali risikonya, pulang nanti itu. Artinya harus berani dulu memulai, ya kan? Kalau kita lihat itu ada peluang, mulai. Tapi triknya jangan kencang-kencang, mulainya pelan-pelan dulu, ya, menyesuaikan dengan pasar lah. Kalau misalnya kita jualan, misalnya ya jualan produk, baru pasarnya baru nyerap 1 atau 2, ya kita bikin 2 dulu. Jangan maksa mau 10, ini kan teman-teman banyak mau ajukan kredit. Itu apa Pak? Iya. Tunggu makan usaha Pak, saya mau nambah produksi. Bapak udah survei belum pasarnya? Belum Pak. Entah siapa yang beli. Biasanya laku 10, ya 10 dulu gitu, mungkin tambah 2. Dia mau bikin 20, nanti yang 20 jadi salah. Nah jadi mulai aja dulu, tapi jangan kencang-kencang. Mulai itu aja kalau menurut saya sih. Menarik tadi tips dan trik sedikit, dan sebenarnya itu yang paling penting untuk kita tancapkan ketika kita ingin mulai jadi seorang pengusaha. Nggak perlu mikir-mikir jauh-jauh ribet-ribet, tapi mulai aja dulu ya Pak Ingot. Ya. Dan pembelajaran itu kita dapatkan seiring perkembangan ini kita, usaha kita. Kayak yang dibilang Om Sadino, sekecil apapun usaha kita, ya kita udah jadi bos ini. Kita udah bosnya. Nah, ngomong apa lagi ya? Nah tadi kan background Pak Ingot itu banyak ya, nggak cuma satu, tapi politik, dan sekarang katanya juga lagi lagi kuliah di bidang apa Pak? Saya coba belajar hukum lagi. Nah kenapa nih Pak, dari banyak sekali jabatan sebelumnya, politik, terus dinas perdagangan perindustrian, belajar hukum lagi? Ya saya kira dari pengalaman bertugas, ternyata pemahaman terhadap hukum itu sangat penting. Jadi kita bisa lebih percaya diri, bisa menghindari kesalahan-kesalahan, ya, dan juga mungkin kita bisa lebih tajam dalam membuat perencanaan dalam pelaksanaan tugas. Terlepas dari itu juga saya kira ilmu hukum ini ilmu yang tidak akan habis-habis kita pelajari, karena masyarakat kita berkembang, dan saya kira itu perlu juga kita coba belajar, ya kan? Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Keren ya, masih semangat untuk belajar. Kita yang muda-muda gimana? Sedikit Pak mengenai isu yang baru-baru ini, katanya bakal ada PPN nih kalau belanja sembako. Itu gimana Pak? Ya itu kebijakan pemerintah ya. Kita kan sebenarnya sama-sama belum dapat detailnya ya. Dan masyarakat kita makanya perlu kepo. Iya. Perlu tanya gitu. Jangan langsung menyimpulkan. Nah sekarang kan saya juga masih nanya ke kementerian, kira-kira itu wacananya seperti apa, supaya kita bisa melakukan penyusun di lapangan. Jangan berburuk sangka dulu, ya. Tetapi tentu kita harus mempercayai bahwa pemerintah tentu bertindak untuk kepentingan bersama. Misalnya kan juga ada DPR, ya. Kalau mau pemerintahnya salah pasti DPR-nya protes. Kalau dia nggak benar nanti rakyat akan protes.
Jadi jangan kita emosional dulu lah meresponnya. Nah, hati sekarang hoaxnya gawat. Ya, jadi Kalang kabut duluan. Nah, macam-macam informasi yang justru gara-gara dipelintir dia jadi bias. Padahal belum tentu seperti itu. Ya, wacana kenaikan PPN saya kira ya pemerintah mana yang mau bikin sengsara rakyat. Tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Terima kasih Pak Ingot. Oke Sobat Asik, mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol asik kita bersama Pak Ingot Ahmad Hutasuhut. Tetap pantengin, subscribe channel kita asikwe.id. Terima kasih Pak Ingot. Terima kasih asikwe.id. Subscribe.